silaturahmi untuk sharing tentang TPQ kita dan progres anak-anak kita ya. Kita pengen ada komunikasi dua arah antara kita TPQ, antara asatid ada sama wali santri atau wali murid. Di TPQ kita ini ada saat ini ya ada 4 guru. Ada Ustadzah Iin sama Ustadzah Delima. Hari ini beliau Ustadzah Delima izin karena ada acara pernikahan cucu beliau. Untuk ustadznya kita ada 2, Ustadz Amin sama Ustadz Agung. Jadi di TPQ kita ini ada 4 ustadz. Sistemnya Ustadzah Iin sama Ustadzah Delima itu satu tim, saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk mengayomi yang anak-anak TK atau yang masih kelas 1, kelas 2 yang programnya masih Iqra dasar. Yang pengenalan huruf Iqra itu sama Ustadzah Delima sama Ustadzah Iin. Nanti kalau sudah bisa baca Al-Quran, mulai dipindahkan ke Ustadz Amin ataupun Ustadz Agung. Di situ mulai baca Al-Quran, pemantapan lagi dengan tajwidnya, goribnya dan lain sebagainya yang sifatnya sudah lebih tinggi lah sifatnya. Kita di TPQ juga ada grup wali santri. Jadi para wali murid atau wali santri bisa feedback ke kita dari TPQ bisa sharing informasi ya. Apa yang sekiranya kita bisa sharing, misal ada kegiatan atau apa, kita sharing di situ. Kami harapkan semuanya join di grup itu, meskipun silent reader setidaknya sudah membaca info dari kita ya. Yang belum join nanti bisa hubungi kita ataupun para asatid untuk dimasukkan ke grup wali santri sehingga komunikasi kita lebih maksimal. Terus TPQ kita ini selain ngaji reguler yang biasanya dari Senin ke Jumat, ada yang habis asar, ada yang habis maghrib. Kita punya juga kegiatan didikan subuh. Ini didikan subuh kami lihat belum maksimal ya. Didikan subuh itu tiap hari Ahad dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu ada kegiatan akan kita mulai lagi minggu depan. Minggu kemarin kita liburkan karena ada libur sekolah dan lain sebagainya. Minggu depan insya Allah kita mulai. Di didikan subuh ini ada giliran nanti yang jadwal. Ada Ustadzah Iin sama Ustadzah Delima. Nanti minggu depannya Ustadz Amin, minggu depannya Ustadz Agung sudah ada jadwalnya. Di situ kita memaksimalkan untuk materi selain qiraah. Misalnya hafalan atau doa-doa pendek. Atau membiasakan anak kita untuk maju ke depan, untuk melatih ya mentalnya, untuk melatih megang mic karena masih muda ya, masih bisa dilatih. Kalau kayak kita ini kalau udah besar grogi lah apanya, kita mau membiasakan anak-anak untuk tampil di depan, untuk maju ke depan biar ada mentalnya sedikit-sedikit kita bina ya. Kita harapkan wali santri tahu bahwasanya ada kegiatan ini dan menyiapkan atau membangunkan anak-anaknya biar gabung. Karena kami melihat selama ini baru ada 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan itu aja kita maunya ini acara, karena ini acara TPQ, kita hadirlah semuanya atau banyak yang hadir kita maunya. Jadi program ini bisa didapatkan oleh semua anak-anak kita ya. Itu acara didikan subuh. Yang kami rasa belum berjalan dengan optimal. Mudah-mudahan ke depannya dengan dukungan wali santri, dengan dukungan orang tua ini bisa kita maksimalkan lagi. Selanjutnya besok hari 1 Muharram ya. Ada 1 Muharram, kita dari DKM dan TPQ insya Allah akan mengadakan mabit, malam bina iman ya dan takwa. Ini kegiatan dalam rangka kita menyemarakkan 1 Muharram. Kegiatannya diperuntukkan untuk anak yang sudah lebih besar. Kemarin kita sudah rapat
itu untuk anak yang kelas 3 SD ke atas, ke SMP lah gitu. Kami minta dukungannya, yang mau ikut untuk yang anak kereta itu kita tunggu pendaftarannya. Nanti ada di broadcast nanti flyernya itu. Pertama kita masih persiapan karena acaranya baru kita rapatkan tadi malam ya. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa kita broadcast. Yang ada anak yang sudah kelas 3 ke atas bisa ikut dan bisa meramaikan acara ini. Nanti acaranya habis sisa dimulai. Karena itu besoknya libur ya, hari Rabu. Habis sisa ada dimulai dan ada nanti tausiah dari Ustadz. Dan nanti kita ajari juga bangun sebelum subuh untuk tahajud atau pemantapan rohani dari Gus Agung. Nanti habis subuhnya kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustadz lagi. Ini acara cuma 1 malam, tapi mudah-mudahan nanti membawa kesan untuk anak-anak kita bahwasanya kita dulu ada kegiatan nginep di masjid loh gitu. Biar seru-seruan ya dengan para anak-anak dalam rangka mengisi 1 Muharraman. Ini acara di koordinasi sama DKM sebenarnya ya, tapi tentu kita dari TPQ pengen juga menyukseskan acara ini. Selanjutnya masalah infak bulanan di TPQ ini, ada infaknya saat ini mungkin bapak-bapak sudah tahu semuanya 50.000 ya. Ini mau kita merapikan lagi. Kalau bisa nanti sebelum tanggal 20 itu sudah dibayar gitu, sudah diserahkan ke Ustadz masing-masing, karena kita mau 20 ke atas kita mau merapikan siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi di akhir bulan kita bisa infak ini kan untuk kesejahteraan para guru ya. Mau kita kasih hak guru gitu. Karena kita di TPQ murni pembiayaan dari infak itu. Beda sama masjid ya. Kalau masjid kan sukarela dari Jumat atau ini. Kalau kita dari TPQ murni dari infak bulanan. Jadi karena guru sudah mengajar, sudah mendedikasikan waktu dan tenaganya, ilmunya dan lain sebagainya, kita mau kasih yang terbaik lah untuk guru-guru kita, untuk asatid. Kami dari pengurus TPQ, kami sifatnya sosial, hanya sebagai koordinator. Apa yang sekiranya bisa kita bantu gitu. Di TPQ ini kita pengurusnya sangat sedikit ya. Jadi kalau ada wali santri yang mau ada slot waktu, mau kontribusi, misal jadi TU atau misal jadi sekretaris, kita sangat welcome. Saat ini pengurus TPQ yang non guru, yang tidak ngajar itu baru 2 orang. Saya sebagai kepala koordinatornya, ada Pak Amri ya, yang bantu-bantu untuk mencatat keuangan. Ada juga Pak Mis, tapi beliau kan sebagai ketua yayasan, membawahi TPQ sama membawahi DKM, itu Pak Miswanto, RT 4, belum hadir ya. Jadi kalau ada yang mau bergabung jadi pengurus, kita sangat welcome. Kita nggak mau yang besar-besar, tapi sedikit tapi aktif gitu untuk bersosial di sini. Kita memberikan kontribusi kita dalam memajukan TPQ kita. Karena semangat TPQ ini dengan adanya Ustadz Agung dan lain sebagainya mulai berbenah untuk memperbaiki. Kita sekarang kondisi memang belum ideal atau seperti sekolah yang sudah formal, tapi kita menuju ke sana. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kondisi ini terus ke depannya. Terus ini untuk anak-anak yang sudah besar ya. Kami perhatikan harapan dari BMG. BMG itu badan yang mewadahi kita ya, TPQ. Ada kurikulum yang sudah disusun, bagus banget, dan materinya banyak, luar biasa banyak. Ada wacana dari kita, baru wacana ya, tentu kita butuh feedback dan lain sebagainya. Yang kelas habis maghrib itu,
kita mau fokus ngaji Al-Quran. Nanti habis Isya kita lanjutkan dengan materi lain. Ini tidak lama ya, paling 15 menit, setengah jam selesai. Materi lain seperti fikih-fikih dasar, seperti menulis Arab, seperti yang dasar, sifatnya dasar tapi dibutuhkan. Kan kalau habis maghrib itu cuma ngaji, nanti habis Isya kita bisa memasukkan materi seperti wudhu, seperti apa. Nah, ini baru wacana. Nanti kalau memang feedback dari wali santri baik, ya kita implementasikan. Karena kondisi tiap anak berbeda. Mungkin ada yang sudah capek sekolah, nah, kita belum tahu. Kadang ada wali santri yang mau, ini materinya Pak Ustadz, tolong mau masukkan fikih, tolong masukkan ini, tolong masukkan itu. Nah, kita harus tampung semuanya. Nanti masukan-masukan ini sangat berguna bagi kita, bagaimana keputusan kita yang akan kita ambil. Misal, Pak Ustadz, anak saya sudah sekolah, jadi saya ambil ngajinya aja, bisa kami nggak ikut ya, itu silahkan. Tapi kalau memang anaknya mau dan siap, ya kita akan tampung itu. Saat ini sudah berjalan dari Ustadz Agung, tapi mau kita formalkan ya, biar kita seragamkan antara Ustadz Amin sama Ustadz Agung. Jadi kalau sudah resmi nanti kita bisa floorkan, kita bisa umumkan di grup tadi. Gitu ya. Kira-kira gimana tanggapannya? Kalau kita tambah sesi habis sisa itu, keberatan atau gimana? Ada yang sudah besar anaknya ya? Kalau TK belum kita tambah ya. Ini kami lihat masih yang kecil adanya ya. Tapi nanti kalau memang nggak sampaikan di sini bisa japri saya atau japri Pak Amri atau ustadznya langsung. Nah, ini baru wacana awal. Kalau kita memang feedbacknya bagus, kita implementkan. Ataupun nggak ada yang feedback, berarti setuju gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti untuk pembagian rapot atau semi rapot lah sebenarnya ya. Kita ingin wali santri jumpa dengan gurunya, biar tahu, biar kenal, silaturahmi. Nanti dari guru ataupun ustadz ustadzah bisa menyampaikan progres anaknya masing-masing. Oh, misalnya si A sudah bagus, cuma perlu diperbaiki ininya, kita perlu dukungan di rumah. Oh, masih kurang, perlu bantuan dari rumah ya. Berarti kan orang tua harus membantu juga untuk mengulang, misalnya nanyakan hafalannya atau biasanya anak kan senang ditanya, coba ngaji nak gitu. Dan dengan orang tua nanya itu berefek ke anaknya biar lebih rajin lagi gitu ya. Nanti bisa diskusi sama gurunya, bisa sharing, guru bisa menjelaskan. Ini kita harapkan ke depannya gitu terus. Jadi ada komunikasi antara ustadz dan guru, biar orang tua di rumah tahu bahwasanya kita di sini berusaha untuk terus memperbaiki. Kita guru juga tahu bahwasanya orang tua di rumah itu selalu mendukung gitu. Jadi semangatnya terus ada untuk anak-anak kita. Anak-anak kita kan aset kita ya, katanya begitu. Nanti mudah-mudahan bisa aset betulan nanti ketika kita sudah tidak di dunia lagi ya. Demikian, kalau ada pertanyaan atau feedback kita tunggu baik di sini ataupun di japri personal ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.